Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustianor, ya, dosen Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Tanah Laut. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pemrograman mata kuliah Web 2 ya. Nah, dalam mata kuliah tersebut kita akan menggunakan kode igniter. Kode igniter adalah sebuah framework yang digunakan untuk membangun sebuah website. Mata kuliah Web 2 itu sangat penting, ya, merupakan mata kuliah kelanjutan dari Web 1 yang menggunakan unsur PHP, JavaScript, dan HTML. Baiklah, untuk meningkat waktu, saya akan share screen materi yang kita bahas hari ini. Pertama adalah saya akan memberikan penjelasan mata kuliah. Penjelasan mata kuliah itu terdiri nanti ada deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan ataupun capaian pembelajaran, serta materi pembelajaran yang harus kita lakukan nantinya di saat kita perkuliahan. Yang kedua adalah sistem dan metode pembelajaran. Sistem metode pembelajaran itu terdiri dari sistem pembelajaran itu sendiri, metode pembelajaran itu sendiri, dan interaksi mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga adalah sistem penilaian mata kuliah. Sistem penilaian mata kuliah serta rekap pembelajaran berupa video maupun penyimpanan data materi yang harus saya upload di Google Classroom, website saya pribadi, ataupun di sistem pembelajaran terpadu atau SIPADU yang ada di Politeknik Negeri Tanah Laut. Deskripsi mata kuliah ya terdiri dari mata kuliah Web 2 itu membahas tentang pemrograman web menggunakan framework. Sedangkan mata kuliah sebelumnya adalah kita hanya menggunakan PHP natif. Ya. Pemrograman Web 2 merupakan mata kuliah wajib bagi pemrogram yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan prodi yang mampu menjadi seorang web programmer, yang bisa menjawab uji kompetensi yang harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi berupa junior web programmer ataupun junior web developer. Ya. Di dalam mata kuliah tersebut, proses pembelajarannya dilakukan dengan pendekatan problem-based learning. Problem-based learning itu adalah kita mencari pembelajaran berbasis masalah. Teman-teman bisa mencari masalahnya di luar, ya, di luar kantor, di luar politeknik, ataupun di mana saja. Jika ada sebuah perusahaan, instansi, maupun dinas terkait yang memerlukan website untuk kita buat, silahkan kawan-kawan mahasiswa bisa menjawab tantangan tersebut. Project-based learning juga kita berbasis project. Siapa tahu nanti dari dosennya memberikan project kepada mahasiswa, mahasiswa mengerjakan project tersebut untuk diselesaikan. Nah, itu akan ditinjau di pertengahan semester setelah UTS ataupun di akhir semester setelah UAS praktikum. Ya. Corporate learning atau belajar berkelompok, ya. Kawan-kawan bisa membuat proyeknya secara berkelompok, berbagi-bagi tugas, ya kan, siapa yang mendesain, siapa yang bikin database, siapa yang mengkoneksikan front end-nya ataupun base end-nya yang ada di website tersebut dengan database, ya kan. Bisa forum diskusi, yaitu kita berdiskusi tentang pemecahan masalah, kita berdiskusi tentang bagaimana aplikasi tersebut bisa kita bangun, bagaimana metode-metode kita mengcoding aplikasi tersebut dengan mudah, ya. Penyampaian materi yang berbentuk presentasi seperti siswa atau mahasiswa nanti akan diberikan presentasi, ya kan, dia berpresentasikan tentang
unsur-unsur yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran adalah mahasiswa harus menunjukkan sikap bertanggung jawab pada pekerjaannya. Itu secara mandiri. Itu diperlukan nanti saat rekan-rekan itu sudah bekerja di perusahaan. Menguasai konsep dasar rekayasa perangkat lunak, ya kan? Nah, bagaimana cara membangun rekayasa perangkat lunak? Bagaimana cara mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak tersebut? Yang penting adalah bagaimana cara membangun dan cara mengembangkan, meningkatkan aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang layak pakai. Menguasai konsep dasar algoritma sangat penting ya. Bagaimana kita berpikiran logis pada sebuah masalah, kreatif menyelesaikan masalah, inovatif juga dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan bahasa pemrograman, algoritma, konsep teknologi informasi, sistem informasi, dan jaringan komputer juga. Di situ yang sangat penting. Karena web yang kita bangun adalah berkaitan dengan sebuah jaringan juga. Menguasai pengetahuan tentang bahasa-bahasa pemrograman, meliputi pemrograman berbasis web. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritik, sistematis, inovatif, dan konteks. Ya. Nah, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting juga dalam memperhatikan menerapkan nilai humaniora. Nanti akan sikap dan attitude nanti di pelajaran ini akan kita lihat juga saat mahasiswa berpresentasi. Bagaimana dia nanti menerapkan hal-hal tentang hasil karyanya, menyampaikan hasil karyanya dengan sopan, menerima sanggahan dengan baik, dan dijadikan sebagai tolak ukur dia menyelesaikan tugasnya. Mampu memformulasikan masalah, ya kan? Nah, formulasi penyelesaian masalah ke dalam algoritma. Dia berpikir bagaimana masalah tersebut dilakukan dengan tahap-tahap pemikiran yang sesuai dengan pengatasan masalah tersebut. Mampu memformasikan algoritma menjadi source program di dalam pemrograman yang kita bahas, yaitu pemrogram Web 2 dengan framework CodeIgniter tadi. Ya. Nah, capaian lulusan mahasiswa tersebut adalah dapat membuat program Web 2 ya kan yang terdiri dari klien maupun server, baik secara mandiri maupun kerjasama tim. Kemampuan akhir tahap pembelajaran yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep MPC. Ya. MPC itu adalah model view controller yang ada di dalam CodeIgniter sendiri. Mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP karena CodeIgniter itu tidak jauh dari PHP. Materi pokok pembahasan pada mata kuliah ini ya adalah pengenalan tentang CodeIgniter di pertemuan pertama ya, arsitektur aplikasi CodeIgniter, kerangka kerja MPC, konsep dasar CodeIgniter, pengaturan CodeIgniter, penanganan galat dari CodeIgniter, unggah berkas yang ada dalam CodeIgniter, kita membuat email menggunakan sistem dari CodeIgniter, validasi formulir CodeIgniter, manajemen sesi CodeIgniter, sama flash data, temporary data, manajemen coki atau cokis manajemen, common function, fact chasing CodeIgniter, fact redirection, ya, application profiling CodeIgniter, branch making, adding JS dan CSS dari CodeIgniter tadi. Sebagus apapun aplikasi yang kita buat, jika pengamanannya kurang, maka akan bisa dihack ataupun dibobol oleh para hacker maupun para pengganggu di dunia maya. Seperti itu ya. Nah, sistem metode pembelajaran, sebenarnya kita dulu sebelum COVID melaksanakan kelasnya secara offline. Langsung berhadapan dengan mahasiswa, dan kita menggunakan Classroom untuk penguploadan data materi ajar, tugas, pemantauan kehadiran mahasiswa. Setelah COVID berlangsung, kita dipaksa untuk tidak bertemu atau tatap muka.
Metode pembelajarannya adalah berupa presentasi, problem based learning, cooperative learning, tugas terstruktur, project based learning, presensi, ya kan, juga kehadiran mahasiswa. Nah, interaksi mahasiswa dengan dosen itu adalah mengenai tentang presensi. Feedback dari pengajaran apa? Bisa mahasiswanya sendiri yang bertanya, ataupun dosen yang bertanya apakah mahasiswa itu paham atau tidak. Dan juga memberikan kesempatan bertanya juga kepada mahasiswa untuk di saat kuliah apakah dia mengerti atau belum mengerti. Memberikan waktu diskusi ya di luar jam perkuliahan. Kita bisa diskusi melalui WhatsApp, bisa melalui Telegram, bisa melalui email, atau melalui video conference. Yang nantinya yang penting mahasiswa bisa bertanya tentang apa saja yang sudah dia dapat untuk pemahaman dia mengenai pemrograman Web 2 ini. Nah, deskripsi penilaian saya adalah mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktikum ya. Teori 1 SKS, 2 SKS-nya praktikum. Di situ nanti ada tugas 30% di dalam teori, sikap 20%, UTS-nya 20%, UAS-nya adalah 30%. Ya. Sedangkan praktikum itu terdiri dari laporan hasil kerja mahasiswa selama 1 semester. Dan nilai kerja adalah nilai hasil dari pekerjaannya selama 1 semester, yaitu pekerjaan mahasiswa, tugas mahasiswa yang bertemakan masalah kasus yang ada di dunia sekitar, project based learning atau problem based learning. UAS sekitar 40%. Ya. Nah, UAS 40% ini kita ambil supaya mahasiswa benar-benar nanti belajar dan bisa menjawab UAS dengan baik. Mudah-mudahan hasil dari semester akhir nanti teman-teman nilainya bagus semua. Ya. Nah, bahan nantinya adalah sudah saya bikinkan bahan ajar berupa PDF ataupun bahan ajar online ya. Nah, di website saya ataupun di Sipadu sudah bisa di-download materi perkuliahannya, yaitu dengan ada modul membangun fondasi web dengan CodeIgniter, ya kan, ada CodeIgniter sebagai framework. Mahasiswa, kita persilakan untuk bertanya sebelum saya melanjutkan ke materi pembelajaran awal, yaitu pengenalan CodeIgniter. Silahkan bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk CodeIgniter ini sendiri tuh biasanya dipakai untuk apa aja, Pak? Ya, izinkan saya menjawab. Terima kasih. Yang bertanya siapa tadi namanya? Febrian. Ya, Febrian. Ya, terima kasih kepada saudara Febrian atas pertanyaannya. CodeIgniter itu berfungsi untuk membangun sebuah website, ya, sebuah website. Dan CodeIgniter adalah sebuah framework. Jadi sangat memudahkan bagi mahasiswa ataupun pelaku bisnis di bidang digital atau di bidang web developer untuk membangun sebuah website. Kenapa? Karena dia punya susunan-susunan pola-pola tersendiri di dalamnya. Jadi para pelaku website atau pelaku pembangun sebuah website tidak susah-susah lagi membangun dari awal. Karena pemrogramannya sudah terstruktur. Dikarenakan framework sudah menyediakan semua tools yang kita perlukan. Tinggal kita saja memodifikasi, membangunnya dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, hasil akhir dari sebuah pemrograman tersebut ya. Nah, nanti akan dijelaskan pertanyaan ini masuk ke materi pengenalan awal CodeIgniter ya. Nah, kira-kira dari Saudara Febrian, apakah bisa diterima penjelasan saya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu
pengenalan awal dari CodeIgniter. Pengenalan awal CodeIgniter. Nah, CodeIgniter merupakan suatu web application ya, framework WAF yang dirancang oleh Rick Ellis ya. Keunggulannya yaitu merupakan toolkit yang ditujukan untuk Anda yang ingin membangun aplikasi berbasis web dalam bahasa pemrograman PHP. Ya. Keunggulan CodeIgniter adalah framework yang bersifat open source. Pertama, open source dia adalah gratis. Jadi teman-teman tinggal bisa mendownload saja CodeIgniter-nya, dan nantinya setelah kita mendownload, kita bisa masuk ke dalam rancangan CodeIgniter sendiri. Hasil downloadan tersebut nanti berupa RAR. RAR itu akan dimasukkan ke dalam localhost ya. CodeIgniter merupakan framework yang ukurannya kecil dibanding dengan framework yang lain. Jadi jangan khawatir menghabiskan space ya. CodeIgniter hanya beberapa MB saja. Dan ringan untuk dijalankan. Aplikasi yang dibuat menggunakan CodeIgniter bisa berjalan cepat. Dikarenakan tadi karena ada ringan dalam proses pengambilan datanya. Nah, ya, itulah yang menyebabkan CodeIgniter banyak disukai. CodeIgniter menggunakan pola desain, model, view, dan controller. Nah, model, view, dan controller ini akan dijelaskan setelah ini ya. Nah, kode-kode yang dihasilkan lebih mudah terbaca dan dipahami. CodeIgniter dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. Yang saya jelaskan dari awal tadi, ya kan bisa dimodifikasi, bisa dilakukan permodifan atau pengembangan aplikasi di dalamnya sesuai dengan keperluan. Kawan-kawan mau membuat aplikasi tentang gaji di perkantoran, silahkan. Atau aplikasi tentang penjualan di sebuah toko, silahkan. Tentunya itu berhubungan dengan database dan library ya. Nah, CodeIgniter juga ya kan punya pustaka yaitu library tadi. Dia banyak menyimpan tools di dalamnya, juga library di dalamnya. Jadi macam-macam komponen yang ada di CodeIgniter itu bisa dimasukkan tanpa harus kita mencari komponennya dari luar. Komponen yang di dalam CodeIgniter pun bisa digunakan sesuai yang kita inginkan. CodeIgniter memiliki library dan helper yang lengkap ya di dalamnya. Nah, CodeIgniter juga memiliki security yang handal, itu yang sangat penting. Security yang handal. Bagus-bagus kita membuat sebuah website, tapi security-nya lemah, ya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dan keamanannya juga tidak bisa dijamin. Data kita akan dihack, data kita akan dicuri maupun dirusak oleh pihak luar yang tidak suka mungkin dengan kondisi website kita yang bagus ya. CodeIgniter juga mengizinkan menggunakan library helper yang tidak disediakan oleh beberapa hal tadi ya. Nah, ditambahkan juga CodeIgniter memiliki library yang mungkin ya tidak disediakan oleh Google Map API, Facebook, PDF dan sebagainya. Itu bisa kita tambah. Kita tambah ke sistem CodeIgniter. Jangan khawatir. Ya kan, apabila CodeIgniter juga sebenarnya tidak baku harus CodeIgniter semua yang dipakai. Tapi bisa dikembangkan, ditambahkan library-nya dengan library yang lain. Kalau memang itu diperlukan oleh kawan-kawan untuk mengembangkan website-nya ya. Nah, CodeIgniter tidak bersifat kaku. Kaku itu apa? Seperti itu saja alurnya. CodeIgniter bisa bersifat luas ataupun lebih bersifat leluasa untuk kita bisa merubah yang ada di dalamnya. Sesuai dengan kultur kita dalam membuat sebuah aplikasi. Nyamannya itu adalah CodeIgniter juga memiliki sebuah komunitas yang besar di seluruh dunia. Jadi kawan-kawan bisa belajar di mana saja, tidak hanya di kampus, tapi juga belajar dengan komunitasnya. Bisa berupa video, penerapan, bisa juga berupa alur pekerjaan, bisa juga berupa
hasil-hasil karya komunitas yang bisa kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Coordinator juga mendukung database manajemen sistem relasinya ya, MySQL, SQLite, SQL Server, Oracle, MariaDB database, ya kan, Postgres, dan bahkan SQLite pun bisa ditanamkan di Coordinator. Coordinator juga bisa menganut CleanURL dan mendukung SEO. Itu untungnya ya, bisa set engine optimization. Nah, mesin pencari, jadi website kita tuh bisa dinomorsatukan di Google, bisa dinomor-duakan di Google, bisa di urutan teratas, dikarenakan ada search engine-nya ini yang mudah kita pakai untuk menentukan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang model view controller. Nah, di dalam model itu tersimpan beberapa struktur dari Coordinator sendiri. Ya. Di model itu memiliki tools ya. Sedangkan controller itu mengontrol tools yang ada di dalam model. Dan karena dia mengontrol, makanya bisanya bolak-balik ya. Makanya bisa bolak-balik di dalam pengontrolan tadi. Nah, ya kan setelah controllernya mengatur, maka dia akan menampilkan ke view, mengirim data ke view untuk ditampilkan di layar. Jadi view itu adalah tugasnya untuk menampilkan layar. Model untuk menyimpan kontrol tools-nya dan memproses tools-nya. Controller itu untuk mengontrol, ya kan? Dan hasil dari kontrol itu akan memberikan ke view untuk ditampilkan di layar. Model juga bersangkutan dengan database karena tools yang ada di model itu harus terkoneksi dengan database biar bisa dikontrol oleh controller. Dan database yang mau kita tampilkan itu bisa diterima oleh view untuk akan ditampilkan di layar. Jadi hasil dari data yang database itu nantinya diproses oleh model, dikontrol oleh controller, dibawa oleh view untuk ditampilkan ke layar kita sehingga data bisa tampil di website kita. Ya, instalasi Coordinator kita langsung saja ya kawan-kawan mendownload Coordinator di coordinator.com ataupun berupa file zip yang sudah kita tentukan. Hasil dari instalan exam tadi ada di C ataupun D. Itu terserah kita nanti menaruhnya, apakah kita naruh di C ataupun kita menaruh di D untuk menghasilkan tampilan dari exam PP. Exam PP ini adalah server kita, ya kan? Exam PP ini adalah server yang kita gunakan untuk menaruh atau menempatkan posisi Coordinator dengan database-nya di dalam sini. Biar sementara kita bisa menggunakan website Coordinator tersebut di browser kita secara lokal. Setelah semua aktif ya, kita mencoba apa tadi yang kita bikin, siakat ya. Siakat berarti kita masuk ke dalam sebuah web yang arahnya adalah menuju ke website kita yang kita buat tadi awal adalah Coordinator. Localhost ya. Host ya. Siakat. Nah, ini ya. Nah, di sini file direktorinya ada berupa Coordinator di dalamnya. Nah, ini Coordinator ini keluarlah hasil dari welcome Coordinator. Berarti kita berhasil menginstal Coordinator ya. Nah, cara menginstalnya dengan cara yang tadi kawan-kawan ya. Tentunya dengan menginstalnya adalah kita pertama adalah harus menginstal exam dulu. Setelah itu, setelah ketemu exam di folder yang kita tentukan, Coordinatornya kita download. Setelah Coordinatornya kita download, kita masukkan ke folder yang ada di localhost htdoc. Nah, setelah itu kita ekstrak, kita namakan berupa nama project kita, yaitu siakat. Tinggal memanggil saja di sini ya.
Nah, akhirnya Codeigniter kita sudah membangun sebuah website dasar yang menggunakan Codeigniter, ya. Nah, kira-kira adakah pertanyaan dari kawan-kawan mengenai instalasi Codeigniter? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan namanya dulu. Nama saya Febrian Boynugroho. Ya. Ingin menanyakan kenapa Codeigniter itu harus diletakkan di htdocs, Pak? Itu aja, Pak. Ya. Nah, kenapa harus dilakukan di htdocs? Ya, saya jawab karena dari awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa kita mempunyai server lokal di dalam komputer kita. Ya. Nah, di dalam komputer kita tuh ada server lokal yang namanya adalah exampp. Nah, di dalam exampp itu ada sebuah folder yang ditentukan oleh exampp sendiri. Exampp itu menyimpan, nama juga server ya. Server itu harus menyimpan data dokumen dan data database. Nah, di dalam exampp itu dijelaskan bahwa data dokumen sebuah website diharuskan disimpan di htdocs agar bisa dipanggil nanti di host lokal ataupun local host. Jadi kenapa pertanyaan dari saudara Febrian tadi harus disimpan htdocs? Itu memang ketentuan dari aturan dari exampp-nya sendiri. Harus menggunakan folder htdocs untuk menyimpan data berupa dokumen-dokumen untuk syarat kita menjalankan sebuah website. Jadi, saya yang balik tanya untuk teman-teman ya. Nah, ada 3 macam unsur dari Codeigniter. Sebutkan 3 macam unsur tadi. Ya, saya Nadia Martaulan. Jadi ada 3 komponen penting untuk membangun suatu MVC itu. Yang pertama ada model, yang kedua ada view, dan ada controller. Ya, benar sekali ya, Saudari Nadia. Terima kasih atas jawabannya. Nah, nanti setelah ini ya, pertemuan kita akan berakhir. Sebelum kita berakhir dengan pertemuan ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman ya. Tugas pertamanya adalah nanti akan diupload di Classroom ya. Berupa adalah pertama silahkan mendownload Codeigniter. Setelah itu, setelah didownload, taruh di tempatnya sesuai dengan arahan dari exam tadi. Dan kemudian nanti dicoba dibuka di website. Setelah dibuka di website, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ya. Nah, tampilan seperti ini. Nah, tentunya untuk nama-nama dari proyeknya adalah sesuaikan dengan proyek yang kalian ambil. Misalnya, contohnya ya, penjualan. Nah, berarti penjualan underscore, terus underscore lagi, penjualan underscore NIM underscore nama. Ya. Nah. Terima kasih kawan-kawan ya sudah menghadiri mata kuliah saya, yaitu mata kuliah berbasis web 2. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas tanggapan dan jawabannya. Semoga pembelajaran awal pemrograman web 2 ini menjadi titik temu kita untuk bisa belajar lebih bagusnya lagi, lebih meningkat lagi, lebih semangat lagi untuk membangun sebuah website sesuai dengan hobi kita, yaitu coding untuk semua, ya, semua untuk coding, ya, seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.